Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan mempelajari besaran fisika atau physical quantity bersama saya, Yosef Indra Waluyo. Di dalam kita belajar fisika atau belajar sains, itu kita melakukan penyelidikan ilmiah atau scientific inquiry. Adapun tahapan-tahapan yang kita akan lakukan, yang pertama yaitu pengamatan atau observation. Adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi, collecting data and information. Pengamatan objek harus didasarkan pada sikap objektif, jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Langkah yang kedua adalah membuat inferensi atau making inference. Dalam merumuskan penjelasan atau rumus atau teori berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat kesimpulan. Yang ketiga adalah mengomunikasikan atau publication. Adalah kegiatan mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Nah, sekarang kita akan melakukan observation atau pengamatan. Nah, di sini ada objeknya yaitu berupa diri kita sendiri. Misalnya yang pertama tinggi badan. Nah, dari tinggi badan itu kita bisa ukur. Nah, tinggi badan itu bisa kita ukur dengan alat ukur, bisa meteran, penggaris. Nah, yang kedua mengamati warna rambut. Warna rambut itu tidak bisa diukur. Yang ketiga, berat badan. Berat badan itu bisa diukur dengan alat yang namanya timbangan. Yang keempat, sifat sabar itu tidak bisa diukur. Ganteng atau cantik itu juga tidak bisa diukur. Suhu badan betul bisa diukur. Alatnya adalah termometer. Baik. Nah, dari sini kita akan bisa melihat bahwa ada yang bisa diukur dan ada yang tidak bisa diukur. Maka dari tinggi badan, berat badan, suhu badan ini bisa diukur. Yang tidak bisa diukur, warna, sifat sabar, kegantengan atau kecantikan itu tidak bisa diukur. Nah, yang bisa diukur itu dinamakan dengan physical quantity. Baik, kita akan masuk kepada besaran fisik atau physical quantity. Ya, sebelumnya kita cari terlebih dahulu perbedaan kuantitas dengan kualitas. Quantitative versus qualitative. Oke. Ya. Kalau kita bicara tentang observasi di fisika, jika kita bicara tentang observasi di fisika, maka kita bicara kuantitatif. Ya. Penjelasan pengamatan secara kualitatif atau kualitatif itu tidak akurat atau tidak tepat. Nah, contohnya apa pengamatan kuantitatif atau quantitative observation? Nah, misalnya kita mengukur ketinggian suatu tempat, kita mengukur tinggi badan, berat badan. Sedangkan pengamatan secara kualitatif atau qualitative observation, nah itu apa contohnya? Pengamatan kualitatif atau qualitative observation itu contohnya mengamati keindahan suatu tempat. Besaran atau physical quantity itu adalah sesuatu yang dapat diukur memiliki angka dan satuan. Nah, contohnya ini ya, panjang meja 60 cm. Di sini panjang meja ini adalah yang diukur, yang dapat diukur. Kemudian 60 ini adalah angka, value-nya, angkanya. Sedangkan yang
Sentimeter ini adalah satuan atau unit. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara besaran, maka ada sesuatu yang dapat diukur, ada value-nya atau ada angkanya, kemudian ada satuannya atau ada unitnya. Besaran physical quantity itu terbagi atas dua. Yang pertama itu adalah besaran pokok atau base quantity, besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah besaran turunan atau derived quantity, adalah besaran yang diturunkan atau didapatkan dari besaran pokok. Baik, dari sini adakah yang ditanyakan? Apabila ada yang ditanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Jika Anda tertarik dengan video ini, silakan Anda like, Anda subscribe, dan silakan Anda bagikan kepada teman-teman Anda yang membutuhkan video ini. Kita lanjutkan pada besaran pokok atau base quantity. Besaran pokok seperti tadi pengertiannya adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi besaran pokok itu terdapat 7 buah, dan 7 buah besaran pokok ini sudah ada satuannya. Oke, ini besaran pokok panjang, length, satuannya atau unitnya adalah meter, alat ukurnya penggaris meteran mikrometer jangka sorong. Yang kedua, massa, mass, kilogram atau kilogram disingkat dengan kg, alat ukurnya timbangan atau neraca, balance ya. Suhu, temperature, satuan internasionalnya Kelvin, K, alat ukurnya termometer. Yang keempat, waktu, time, satuannya detik, second, simbolnya S, alat ukurnya jam tangan, stopwatch, dan yang lainnya. Kuat arus listrik, electric current, satuannya ampere, disimbolkan dengan huruf A besar, alat ukurnya ampere meter. Intensitas cahaya, luminous intensity, candela, CD, alat ukurnya light meter or lux meter. Jumlah molekul, amount of substance, satuannya mole, alat ukurnya tidak ada. Nah, mari kita lihat satu persatu alat ukurnya, mulai dari alat ukur panjang. Kita sudah tahu semua untuk penggaris, ruler, alatnya seperti ini. Kemudian meteran, ini alatnya menggunakan pita meter gitu ya, ini biasa digunakan untuk tukang. Dan yang ketiga, jangka sorong. Bagaimana bentuk jangka sorongnya? Seperti ini jangka sorong ya, vernier caliper. Ini jangka sorong vernier caliper. Di sini ada rahang atas atau upper jaws, lower jaws itu adalah rahang bawah. Kemudian ada vernier scale atau Nunius scale, skala Nunius. Kemudian ada main scale, itu adalah skala utamanya. Depth probe, ini adalah untuk ekor dari jangka sorong. Kita lanjutkan, micrometer screw atau micrometer screw gauge. Nah ini bentuknya seperti ini. Ini ada penjepit kanan kirinya untuk meletakkan benda. Kemudian ada center line atau garis utamanya, yang di sini adalah main scale, skala utama. Temple scale, ini adalah skala Nunius atau skala kecil. Ratchet, ini adalah untuk penguncinya. Kemudian yang kedua adalah alat ukur massa. Alat ukur massa, neraca Ohaus, bentuknya seperti ini. Ada 3 beban yang diletakkan di sini, berarti ini adalah neraca 3 lengan Ohaus. Yang kedua, neraca gantung. Kemudian yang
ketiga adalah timbangan badan. Ini. Yang keempat adalah timbangan analitik. Nah, ini biasa digunakan di laboratorium. Kemudian jembatan timbangan. Nah, ini digunakan untuk menimbang truk lewat sini, kemudian ditimbang beban yang dibawa oleh truk. Oke, yang berikutnya nomor 3 adalah alat ukur waktu, stopwatch. Ya, ada 2 jenis stopwatch, yang analog dan digital seperti ini. Kemudian jam tangan. Lanjut, kemudian yang keempat adalah alat ukur suhu. Termometer ada yang digital seperti ini, kita sudah sering jumpai. Yang kedua ini adalah termometer. Yang ini termometer badan, ini adalah termometer laboratorium. Masih menggunakan zat cair sebagai bahan pengisinya, bisa berupa rasa ataupun alkohol. Yang kelima adalah kuat arus listrik. Alat ukurnya adalah ampere meter. Ini salah satu bentuk dari ampere meter. Ada skalanya, ada penunjuk skala, kemudian ada kabel positif negatifnya. Yang merah adalah yang positif, yang hitam adalah negatif. Yang keenam adalah alat ukur intensitas cahaya, light meter atau lux meter. Nah, ini bentuknya seperti ini, satuannya lux. Nah, ini untuk mengukur cahaya yang masuk diserap pada alat ini, kemudian terbaca secara digital. Baik, dari sini adakah yang ditanyakan tentang alat ukur dari besaran pokok? Jika ada yang ditanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Jika Anda tertarik dengan video ini, sekali lagi silakan Anda like dan subscribe channel ini, dan Anda bisa bagikan kepada teman-teman Anda yang membutuhkan video ini. Baik, berikutnya kita akan belajar tentang besaran turunan atau derived quantity. Seperti yang tadi kita ulas, besaran turunan adalah tepat sekali. Besaran turunan atau derived quantity adalah besaran yang diturunkan atau didapatkan dari besaran pokok. Oke, besaran turunan itu ada banyak. Area, luas, volume, density, jenis, speed, kelajuan, acceleration, percepatan, force, pressure, tekanan, work, usaha, power, daya. Oke, ini rumusannya untuk mendapatkan luas. Rumusnya adalah panjang kali lebar, area equals length multiplied width. Oke, nah ini contohnya dari area atau luas. Defining equation, area equals length multiplied width. Luas sama dengan panjang kali lebar. Maka dari sini kita bisa mendapatkan unitnya atau satuan dari area atau luas. Satuan luas itu adalah meter kali meter, sama dengan meter pangkat 2. Kita contohkan lagi. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Untuk mencari satuannya bagaimana? Satuan volume panjang kali lebar kali tinggi, ya. Maka M kali M kali M, meter pangkat 3. Betul sekali. Oke. Density atau massa jenis adalah massa dibagi volume. Satuannya adalah massa adalah kilogram, volume tadi adalah meter pangkat 3, maka kilogram dibagi meter pangkat 3 atau kilogram M pangkat minus 3. Nah, berikutnya kelajuan, ini jarak
dibagi waktu rumusnya. Nah, silakan Anda cari satuan dari kecepatan itu apa ya. Jarak itu sama dengan panjang ya. Waktu silakan Anda cari satuannya apa ya. Kemudian acceleration, percepatan, kecepatan dibagi waktu ya. Nah, silakan Anda cari percepatan itu apa satuannya. Kemudian gaya adalah massa dikalikan akselerasi, satuannya. Nah, silakan Anda temukan. Kita sudah tadi menghitung massa, akselerasi kita hitung di atasnya. Kemudian tekanan adalah gaya dibagi dengan luas. Tekanan adalah gaya dibagi dengan luas. Satuannya silakan Anda cari. Kemudian usaha adalah gaya dikalikan perpindahan. Nah, silakan Anda cari satuan dari usaha. Daya adalah usaha dibagi waktu. Setelah Anda menemukan satuan dari usaha, maka dibagi dengan waktu. Satuannya waktu apa? Nah, silakan Anda cari satuannya. Nah, hasil ini silakan Anda tuliskan di buku Anda ataupun di kolom komentar juga boleh. Anda boleh menuliskan dalam bahasa Indonesia, boleh dalam menuliskan bahasa Inggris. Jika ada yang ditanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Jika Anda tertarik dengan video ini, silakan Anda like, Anda subscribe, dan Anda berikan kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih atas perhatian Anda dalam video pembelajaran tentang besaran fisik atau physical quantity. Kita bertemu lagi di video-video yang lain. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.